Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya kepada kita sekalian. Istrinya Amr ibnul Jamuh, ini antik nih wanita satu ini. Ada keluarganya Amr ibnul Jamuh, teman-teman. Lakinya namanya Amr ibnul Jamuh. Ada istrinya, pokoknya istrinya Amr gitu aja dah. Nggak sebutin namanya ya. Dan juga ada anak-anaknya. Laki-laki banyak, umurnya deket-deketan, kayak mungkin setahun satu kali dulunya. Jadinya anaknya itu ada banyak dan umurnya berdekat-dekatan, pemuda-pemuda pada masa tersebut, umur belasan tahun, ABG lah gitu. Cuman alhamdulillahnya ABG-nya nggak labil, jadi bukan ababil. Ketika Nabi Muhammad dakwahnya masuk ke Madinah, anak-anaknya Amr ibnul Jamuh masuk dalam agama Islam dengan ajakan dari seorang pemuda kesayangan Nabi Muhammad bernama Mu'adz bin Jabal. Ada nih anak muda ABG kesayangan Nabi Muhammad. Nabi sayang sama dia, Nabi cinta sama dia, Nabi seneng sama dia. Pemuda yang semangat, pemuda yang ceria, pemuda yang bisa menyenangkan setiap orang, akhlaknya baik, santun kepada yang tua, orang yang sangat berpengaruh kepada lingkungan di sekitarnya. Kan suka ada tuh kan anak-anak yang modelannya kayak gitu, selalu ngaruh gitu di antara lingkungannya. Selalu jadi, kalau di sekolah selalu jadi ketua OSIS, yang gitu-gitu loh. Menawan gitu ya, mana pinter, mana bagus, mana akhlaknya baik, santun, yang lain-lain. Nabi sayang sama dia, Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Sehingga sekalian, Mu'adz bin Jabal masuk Islam bahkan sebelum kehadiran Nabi Muhammad. Dia dapat hidayah dari orang-orang yang diutus oleh Nabi Muhammad ke Yathrib. Ada Mus'ab bin Jabal namanya, yang diutus oleh Nabi Muhammad ke Yathrib. Mu'adz bin Jabal diantara mereka yang masuk Islam. Makanya Mu'adz, Anas bin Malik itu salah satu dari anak-anak muda gitu ya, pemuda-pemuda. Kalau Anas malah lebih kecil lagi, 10 tahun waktu itu. Kalau Mu'adz di atasnya itu, belasan tahunan lah. Itu diantara mereka yang lari-lari ketika Nabi Muhammad datang awal kali ke Madinah. Mu'adz bin Jabal ngajakin teman-teman sebayanya buat masuk Islam. Mereka pun pada masuk Islam, diantaranya adalah keluarganya atau anak-anaknya Amr ibnul Jamuh. Udah masuk Islam nih. Jadi tiap hari tuh mereka nongkrong gitu kan, cerita-cerita. Gimana nih, Nabi katanya mau datang loh. Iya nih, apa aja nih persiapan kita nih. Wah, seru-seruan tuh anak-anak muda tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi sampai dengan Nabi Muhammad datang, sampai dengan Nabi Muhammad mulai berdakwah di kota Madinah, bapaknya Amr ibnul Jamuh, bapaknya anak-anak ini yaitu Amr ibnul Jamuh belum juga masuk Islam. Anak-anaknya mulai khawatir. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bapaknya nih biar kata anak-anaknya udah pada masuk Islam nih, itu tetap aja nyembahnya berhala.
mereka punya berhala di rumahnya, beberapa buah berhala. Sebutnya apa nih? Beberapa biji berhala. Lebih aneh lagi biji ya. Buah aja udah aneh, apalagi bijinya. Jadi ada beberapa berhala nih di rumah mereka yang disembah. Bahkan sebagian berhala itu teman-teman ada yang dibikinnya dari tepung. Yang kalau lagi musim paceklik, makanan kurang, Tuhan permisi, potek tangannya. Ya Allah. Jadi akhirnya nih anak-anaknya udah pegel gitu. Gimana ya caranya ya? Udah dibahasain segala macam bahasa. Subhanallah, ibunya malah mau masuk Islam. Ibunya nih, istrinya Amr bin Jamuh malah masuk Islam. Akhirnya mereka nih, tapi si ibu nih karena takut sama bapaknya kan, jadi dia pun Islam tapi nggak yang terang-terangan gitu di hadapan si bapak. Mereka sepakatan si anak-anak, gimana nih kita bikin apa nih biar bapak nih mau masuk Islam. Sehingga sekalian Amr bin Jamuh nih laki-laki yang pincang, jadi tangan kakinya satu tuh nyeret itu loh, ya. Jadi kalau jalan tuh kaki satunya nyeret, nggak bisa lari lah pastinya, jalan aja susah. Si Amr bin Jamuh. Satu hari anaknya yang udah sepakatan sama ibunya kepengen biar jadi penyebab bapak mereka masuk Islam. Mulai nih, satu hari anak bangun malam, anak-anak nih pada bangun waktu malam, mereka nyeret-nyeret berhala yang biasa disembah sama bapaknya. Seret-seret bawa keluar, dijungkrakin lah gitu di tempat sampah. Bapak pagi-pagi mau nyembah berhala, berhalanya kagak ada. Dia keluar ke belakang kan, periksa-periksa, astagfirullah, maaf Tuhan. Sambil ngangkat berhalanya, ya enggak astagfirullah juga kali ya. Ya ampun, maaf Tuhan, diangkat berhalanya. Dibersihin sama dia gitu. Emang anak-anak kurang ngajar, dia udah tahu tuh. Ulah anak-anaknya tuh. Berdiriin lagi, dibersihin lagi gitu. Anak-anaknya udah kayak yang senyum-senyum gitu kan. Kamu ya pada kurang ngajar nih sama Tuhan kita. Kan dia Tuhan ya. Kalau Tuhan kan mestinya bisa bela diri ya. Lagian emang ayah yakin kita, siapa tahu dia sendiri ya yang pengen ke belakang. Udah tuh digoda-godain sama anak-anaknya. Kurang ajar kamu semua gitu kan. Si ibu sama anak-anak nih udah kayak yang nahan-nahan ketawa aja udah. Dah besokannya lagi. Besok malam lagi. Si anak mulain tuh. Lagi taruhin ke belakang, malah sekarang tambahin sampah-sampah ditaruhin di sekitar situ. Pagi hari begitu ngelihat berhalanya udah nggak ada, langsung tuh si bapak ke belakang, nggak pakai nyari tempat lain. Beneran aja, kurang ajar anak-anak nih, katanya gitu kan. Ya kalau dia memang beneran Tuhan kan pasti bakalannya dia ngebelain diri ya. Kata si ibu nih nyaut nih. Udahlah ya, masuk Islam aja. Tuhan kan gak gitu modelnya ya. Masa gak bisa belain diri sendiri, gimana mau ngebelain kita sebagai hambanya ya. Udah tuh diajakin ngomong tuh sama anak-anaknya ini itu segala macem. Bapaknya sekarang diem aja. Udah gak lagi ngomong kurang ajar, pas segala gak ngomong tuh. Malam-malam sama si bapak ditaruhin pedang dong. Dikalungin pedang sama si bapaknya, bilangin Tuhan kalau ada yang kurang ajar bunuh aja.
Ya udah pasti, sama anak-anaknya ditaruh lagi, dibuang lagi di belakang sama pedang-pedangnya sekalian. Habisnya itu besok paginya bapaknya bilang, gimana cara saya kalau mau masuk Islam? Masuk Islam deh tuh, alhamdulillah. Jadi sekeluarga sekarang udah masuk Islam semuanya. Girang, senang semua. Sampai datang kewajiban untuk perang Uhud. Berapa tahun berselang. Mereka udah lagi nikmat-nikmat nih dalam Islam, datanglah kewajiban perang Uhud. Anak-anaknya Amr ibnul Jamuh segera mendaftar. Dari mulain perang Badar udah daftar. Gitu kan? Sampai karena Islamnya si bapak nih jelang-jelang perang Uhud. Jadi waktunya perang Uhud, itu juga anak-anaknya pada daftar perang tuh. Si bapak nggak didaftarin perang, malahan si anak bilang Rasulullah, ya Rasulullah, inna bi'araj, wahai Rasul seperti mana yang kau tahu, bapak kami ini pincang. Gimana tuh Rasul, wajib ikut perang nggak? Kata Nabi, ya enggak lah. Agama Islam ini kan nggak pernah memberatkan siapapun. Kalau dia pincang, nah itu nggak dapat kewajiban untuk pergi perang, bahkan sebaiknya di dalam rumah aja, gak usah ikutan pergi perang. Udah, jadi anak-anaknya pulang tuh bilang, ya kami semua udah daftar nih ya, ikutan perang. Alhamdulillah ya, ayah biar di rumah sama ibu ya, kami pamitan pergi perang. Ayahnya langsung jalan, pergi ketemu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apakah surga hanya untuk orang-orang yang normal wahai Rasul? Apakah surga hanya untuk orang-orang yang bisa melihat, bisa mendengar dan bisa berjalan wahai Rasul dengan baik? Kata Rasulullah, enggak Pak, surga untuk semua hati yang beriman kepada Allah Ta'ala. Likulli man amana billah. Kalau begitu Rasul, i'dzan li an adkhulal jannah bi urjati hadih. Kalau gitu izinkan saya wahai Rasul buat masuk surga dengan kepincangan saya ini. Di kaki saya yang pincang pengen saya bawa masuk juga ke dalam surga wahai Rasul. Kata Nabi, tentu saja Pak, tentu saja. Kalau gitu Rasul izinkan saya untuk pergi berperang bersama denganmu. Sebab saya ingin masuk dalam surga Allah dengan kepincanganku ini. Saya mau bilang di hadapan Allah, wahai Allah, lihatlah bahkan kakiku yang pincang telah aku bawa buat ikut membela agamamu, ikut membela kekasihmu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, baiklah Pak, kalau gitu ikutlah pergi berperang bersama dengan kami. Girang, seneng, pulang, berbinar-binar. Ini padahal kan asalnya nyembah berhala teman-teman. Itu cuman beberapa bulan bisa pengen masuk surga dengan kepincangannya. Pengen bela Nabi Muhammad dengan kepincangannya. Itu kenapa tuh bisa kayak begitu? Kita Islam dari pagi. Dari lahir. Saudara sekalian, Islam dari lahir. Kadang-kadang suruh pakai jilbab masih tawar-tawaran. Islam dari lahir, Masya Allah, kalau pergi ke tukang sayur jilbabnya ketinggalan. Ada tuh, ada banyak. Abisnya Ustazah kalau keburu nyari jilbab dulu, itu tukang bakso udah keburu lewat. Bu, mendingan gak kebagian bakso Bu, daripada aurat terlihat di hadapan laki-laki. Ada nih ibu, Islam dari lahir, Islam dari lahir. Ketemu sama ustazah belum tentu salaman, sama Pak Ustadz tuh salaman.
Sama bu guru di sekolah anaknya belum tentu salaman, giliran sama pak guru mintanya salaman. Ada yang begitu. Ada yang turun dari tukang gojek salim. Lupa ustazah, lupa, kebiasaan dianterin suami. Ayolah bu, kita jalanin agama, belajar, berusaha dengan maksimal. Insya Allah, bela agama Allah dengan gak berhutang riba. Salah satu cara membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang sabar jalanin agama, yang sabar jalanin hidup, itu namanya bela agama Allah. Bela agama Allah. Ustazah kalau gitu nih saya mau pergi aja dah ke Palestina. Enggak gitu cara bela agama Allah bu. Kamu pergi ke Palestina malah yang ada ngerepotin orang. Di sana udah mereka susah nyari roti, tambahan kamu kan tambah jumlah. Mau ngapain kamu di sana? Enggak gitu caranya berjuang, teman-teman saudaraku sekalian. Berjuang memberdirikan agama Allah di dalam rumah tanggamu, hingga rumah tanggamu bisa jadi rumah yang pantas dilihat Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Ada sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tanggamu. Ada ucapan-ucapan baik yang diucapkan istri kepada suaminya di dalam rumah tanggamu. Ada sholat berjamaah dalam rumah tanggamu. Ada zikir bersama-sama dalam rumah tanggamu. Ada doa yang diucapkan ayah diaminkan ibu atau sebaliknya di dalam rumah tanggamu. Itu namanya bela agama Allah. Bukan suami marah, istri lebih marah lagi. Bukan kata-kata kasar, binatang-binatang disebutkan di dalam rumah tanggamu. Rumah tanggamu bukan kebun binatang, halo. Rumah tanggamu diharapkan tempat turunnya hujan cahaya di atas muka bumi. Keluarga umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada ceritanya rumah diturunin rahmat, ada istri bilang kalau gak bawa duit jangan pulang sekalian. Gak ada. Gak ada. Ayo. Belajar jadi soleha. Yuk, jangan bosan jadi orang baik. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pulang nih girang banget si bapak nih. Alhamdulillah udah dapat izin dari Nabi Muhammad buat pergi perang. Karena ngelihat bapaknya pergi perang, anak-anak pergi perang, si istri dong daftar juga. Istrinya Amr ibnul Jamuh. Dia bilang, Rasul, kan nanti kan perlu itu perawat. Nanti kan perlu yang masak-masak. Yang laki-laki biarin sibuk perang, kitanya yang bagian logistik aja dah Rasul. Bagian apa kek gitu, kalau ada yang luka kan kita paling pinter kalau untuk mengobati luka. Kenapa perempuan paling pinter mengobati luka? Karena dia yang paling sering melukai. Jangan ya, jangan. Kamu jangan jadi orang yang pandai menggores luka di hati siapapun. Tapi belajarlah untuk dapat mengobati luka di hati siapapun. Insya. So ikut sekalian yang saya muliakan. Jadi akhirnya nih pergi semuanya itu keluarga. Dan kita tahu kayak apa kejadian di perang Uhud. Awalnya menang terus gak jadi menang, kan belum lama tuh saya ceritain tentang Ummu Umarah. So ikut sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian habis selesai perang nih, istri Amr ibnul Jamuh nyari-nyari, mana dia nih keluarga saya. Bu, anak satu meninggal,
Anak nomor 2 dicari-cari meninggal. Anak paling kecilnya dicari meninggal juga. Anaknya semua meninggal. Suaminya dicari-cari, yang pincang ini tadi meninggal juga. Sedih banget saya nih kalau meninggalnya mereka di Uhud. Tapi saya nggak bisa ziarah. Kalau mau ziarah pergi ke Uhud, jauh dari Madinah ke Uhud tuh lumayan, maksudnya lumayan lah gitu. Jadi dia berpikir ya udahlah, saya nggak bisa pulang bawa kembali keluarga, seenggaknya saya pulang bawa kembali jasad keluarga saya, biar saya kuburin di dalam rumah, jadinya saya berasa mereka deket gitu. Si ibu nih mikirnya begitu. Mulai itu dia naikin jenazah anaknya ke atas unta, jenazah anaknya lagi ke atas unta, jenazah suaminya juga dibawa, dia seret lagi pulang, udah mulai pada pulang. Subhanallah, itu kuda, itu unta dia seret tuh. Tiap kali mau keluar bukit Uhud nggak mau, dia diem aja, tarik nggak mau. Kalau diarahkan ke arah yang lain jalan, tapi begitu mau keluar dari Uhud dia nggak mau jalan, nggak mau pokoknya, sampai duduk dia si untanya itu dengan bawa jenazah di atasnya nih, dia duduk aja. Duh, ayo dong tak. Udah capek orang pulang perang kan capek. Mana sedih hati ya kan, nggak mau juga. Akhirnya dia pun cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul, inna fi ibili hadza la sya'na. Wahai Rasul, nih unta saya aneh dah Rasul. Kenapa? Kata Nabi. Nih unta saya nih Rasul bawa jenazah suami saya dan anak-anak saya. Tiap kali saya mau bawa keluar dari bukit Uhud dia duduk, Rasul kagak mau. Kalau saya arahkan ke yang lain mau jalan, tapi begitu mau keluar dari Uhud selalu aja dia duduk. Selalu aja berhenti gak mau jalan. Apa nih yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Bu, ini enaknya nanya sama orang ngerti tuh gitu, paham. Dia nggak nanyanya nggak yang unta ibu kali punya pacar. Pacar untamu kali masih ada di sini gitu ya, nggak gitu. Karena nanyanya mau yang orang yang paham urusan. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tuh hamba wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang paling ngerti segala urusan ya Nabi Muhammad. Sebab manusia yang paling ngerti segala urusan adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau yang paling ngerti sama Allah. Karena beliau yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, sering saya sampaikan padamu, kamu dekat aja sama Allah, pasti bakalan pinter. Dekatlah kepada Allah, kamu akan faham, kamu akan mengerti, kamu akan pinter. Apa yang harus saya lakukan, apa yang gak boleh saya lakukan, saya mesti gimana ngadepin ini, saya mesti ngomong apa ngadepin ini, ngerti semuanya. Kenapa? Dekat sama Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Jadi gak ada ceritanya abis ngomong gini kemudian nyesel, abis ngomong A kemudian jadinya B, abis janji A kemudian akhirnya gak bisa ditepatin gitu. Gak bisa gitu, gak ada gitu. Kenapa gitu? Dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, yang dekat sama Allah, enak. Orang kalau dekat sama Allah tuh dia jadi paham, dia jadi ngerti, jadi alim. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah a'lam. Allah tuh yang paling ngerti. Allah akan berikan pemahaman kepada hamba-hambanya yang dekat dengannya. Jadi akhirnya Nabi Muhammad bilang, Bu, ingat-ingat suamimu waktu mau keluar dari rumah doanya apa? Kenapa Nabi ngomong kayak begitu? Karena Nabi paham nih suaminya doa waktu mau keluar rumah.
Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Kata istrinya, iya sih Rasul, suami saya sebelum keluar rumah dia doa. Doanya gini Rasul, ya Allah jangan hinakan aku dengan kau kembalikan aku ke dalam rumahku. Aku minta ya Allah biarkan Uhud jadi saksi pembelaanku kepadamu di atas muka bumi ini. Emang pengennya masuk surga dengan pincangnya gitu. Emang udah tuh pengennya berakhir di Uhud, gak mau balik. Makanya saudaraku sekalian, kamu jangan mikir bahwa orang-orang yang matinya syahid bersama dengan Nabi Muhammad mereka kalah, justru mereka menang. Doa-doa mereka diijabah, mereka memang pengennya begitu. Pengennya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di perang tersebut. Jadi katanya Nabi Muhammad, udah Bu, kuburin aja di sini suami dan anak-anakmu itu sebab mereka pengennya begitu. Lebek ya Rasulullah. Jadi nih perempuan Ansor, istri Amr ibnul Jamuh, berangkat bawa keluarga pulang sendirian belaka. Kuat banget, sabar banget. Jadilah dia kuburin istri suaminya, dia kuburin anaknya. Kalau kamu sedang ziarah ke Uhud, jangan lupa selain daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa sahabat-sahabat Uhud yang lain, ada juga di situ Amr ibnul Jamuh bersama dengan anak-anaknya. Ya, kamu sebutkan Fatihah buat mereka juga, mudah-mudahan dapat keberkahannya. Masya Allah, kuat-kuat ya para sahabat tuh ya. Hidup tuh kayak ya udah gitu, jalanin gitu aja. Tuh kayak apa tuh rasanya hati berangkat pergi perang barengan anak-anak, barengan suami, kemudian pulang seorang diri, kayak apa rasanya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kesedihannya kan mungkin sambilan mikir gitu, coba saya tahu doanya suami dan anak-anak saya mau doa kayak gitu juga kali gitu ya, biar sekalian barengan sama mereka. Tapi kan hidup harus dijalani. Beliau pun kembali lagi pulang ke rumah dan tetap menjadi umat Nabi Muhammad yang soleha, ikutan bela, ikutan bawa agama Allah Subhanahu wa taala, dan ikutan serta bersama dengan perempuan-perempuan yang lain dalam menegakkan pilar agama Islam di kota Madinah.